Halo, selamat pagi adik-adik. Salam sehat buat kita semua. Untuk materi kita hari ini di kelas 10 sejarah peminatan adalah aspek dan ruang lingkup sejarah. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis aspek-aspek dalam sejarah dan ruang lingkup dalam sejarah. Memahami sejarah. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu sejarah. Bahwa sejarah itu adalah peristiwa masa lampau yang berlangsung hampir ribuan tahun yang lalu. Dan peristiwa sejarah ini tidak akan berulang kembali. Sejarah memiliki 3 dimensi, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ketiga dimensi ini saling berhubungan. Maksudnya di situ adalah masa lalu dijadikan sebagai pedoman untuk masa kini dan untuk pedoman pada masa yang akan datang atau masa depan. Lalu, di dalam sejarah memiliki 3 unsur, yaitu manusia, waktu, dan ruang. Manusia adalah pelaku dalam sejarah atau yang menuliskan peristiwa sejarah tersebut. Sedangkan waktu adalah kapan peristiwa sejarah itu terjadi. Dan yang terakhir ruang, yaitu adalah tempat terjadinya peristiwa sejarah. Ketiga unsur ini saling berkaitan dalam sejarah. Mengapa? Karena manusia, waktu, dan ruang itu saling berkaitan. Contoh peristiwa sejarah yang berhubungan ketiga unsur ini adalah, kita ambil contohnya peristiwa Rengas Dengklok, di mana peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penting sebelum Indonesia merdeka. Manusia atau pelaku sejarahnya di situ adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atau golongan tua dan golongan muda. Lalu waktu. Kapan peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi? Bahwa peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Dan ruang atau tempat di mana peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi. Peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi di daerah Karawang atau tepatnya di Jawa Barat. Jadi, ketiga unsur ini yaitu manusia, waktu, dan ruang dalam sejarah tidak dapat terpisahkan. Aspek kajian sejarah. Aspek kajian sejarah ini terdiri atas 2 bagian, yaitu sejarah umum dan sejarah tematis. Sejarah umum maksudnya di situ adalah membahas seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi secara umum itu kajian sejarahnya atau aspek kajian sejarahnya mencakup seluruh kehidupan manusia. Sedangkan sejarah tematis itu membahas hanya berbagai aspek kehidupan manusia atau beberapa. Sejarah tematis itu mencakup beberapa aspek kehidupan manusia. Tadi sejarah umum itu seluruhnya, sedangkan sejarah tematis itu adalah beberapa. Kita ambil contohnya. Contoh sejarah tematik itu. Misalnya, sejarah sosial atau sejarah kekerabatan. Lalu sejarah yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Lalu sejarah yang berhubungan dengan produksi dan distribusi, yaitu ekonomi. Dan yang terakhir adalah sejarah yang berhubungan dengan warisan nenek moyang kita, yaitu religius atau pendidikan. Jadi aspek kajian sejarah itu terbagi menjadi 2, yaitu sejarah umum dan sejarah tematis. Dan yang terakhir adalah ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah ini terbagi menjadi 2, yaitu lingkup temporal dan lingkup spasial. Kedua ruang lingkup ini saling berhubungan. Apa itu lingkup temporal? Bahwa lingkup temporal itu berhubungan dengan waktu. Lingkup temporal yaitu mengkaji sejarah dalam lingkup waktu, di mana lingkup temporal ini berhubungan erat dengan periodisasi atau pembabakan waktu. Contohnya bisa kita ambil periodisasi dalam sejarah itu adalah dimulai dari zaman Praksara, zaman Aksara, zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, kolonialisme, imperialisme, dan zaman kemerdekaan. Lalu seterusnya sampai reformasi dan zaman sekarang.
Dan yang kedua adalah lingkup spasial yang berhubungan dengan tempat, yaitu mengkaji sejarah dalam lingkup tempat, di mana pembagiannya dibatasi berdasarkan aspek geografis seperti letak dan suku masyarakatnya. Jadi lingkup spasial ini berhubungan erat dengan sejarah lokal, karena yang dibahas hanya letak dan suku masyarakatnya. Contoh dari sejarah lokal itu adalah Bandung Lautan Api atau sejarah petani di Banten pada tahun 1888. Jadi hanya membahas tentang bagaimana perjuangan petani ini, atau mereka hanya membahas proses terjadinya atau mengapa dikatakan Bandung Lautan Api. Jadi itulah materi kita untuk hari ini. Untuk minggu depan kita masuk materi baru, yaitu cara berpikir sejarah secara diakronik dan sinkronik. Maka adik-adik boleh di-searching dari internet atau dicari dari buku yang lain apa itu sejarah sinkronik dan diakronik untuk materi kita minggu depan. Sekian dari Bapak untuk hari ini. Terima kasih. Selamat pagi.